Bayangkan jika setiap kali kamu tuh mengambil foto, ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di dalamnya. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Selamat datang di dunia Shutter, film horor Thailand yang membuat bulu kuduk berdiri dan jantung berdegup kencang. Kali ini kita akan mengupas tuntas kisah di balik film legendaris ini dan mengungkap misteri yang membuatnya begitu menakutkan. Kita mulai di sebuah pesta, suasananya santai, orang-orang lagi asik bercanda. Di sini tuh kita kenalan sama dua karakter utama kita, Tun dan pacarnya Jen. Tun itu seorang fotografer yang kelihatannya itu cukup cool, sementara Jen adalah pacar setianya. Mereka itu lagi menikmati malam. Ketika dalam perjalanan pulang, sesuatu yang bikin mereka kaget banget tuh terjadi. Mereka menabrak seorang wanita di jalan. Mereka itu panik banget, bukan nolongin, Tun malah bilang buat kabur aja. Mereka meninggalkan wanita itu terkapar di jalanan, dan ini adalah awal dari semua kejadian aneh yang bakal mereka alami. Setelah kecelakaan itu, hidup mereka itu mulai jadi aneh. Tun mulai mengalami sakit punggung yang sangat parah, dan Jen sering banget mimpi buruk tentang wanita yang mereka tabrak. Tapi yang lebih mengerikan adalah ketika Tun mulai menemukan bayangan dan sosok aneh di foto-fotonya. Sosok itu kayak bayangan samar-samar di belakang foto-foto yang dia ambil. Kayak ada yang ngikutin mereka terus. Jen yang gak bisa diam aja itu mulai menyelidiki hal ini. Dia itu ngerasa ada yang aneh banget sama foto-foto itu. Mereka tuh sampai nemuin kalau ini tuh bukan sekedar kebetulan. Foto-foto itu mengarah ke satu titik yang sama, yaitu ke arah sosok wanita yang mereka tabrak. Jen dan Tun mulai mencari tahu siapa wanita yang mereka tabrak itu. Mereka akhirnya nemuin info tentang Natre, seorang wanita yang dulu tuh pernah jadi pacar Tun di masa lalu. Tun awalnya tuh ngaku kalau dia tuh nggak tahu apa-apa soal Natre, tapi Jen bisa ngerasain kalau Tun menyimpan sesuatu yang dia nggak mau bilang. Sementara itu, teman-teman Tun yang dulu pernah satu geng sama dia, satu persatu mulai meninggoy dengan cara yang misterius. Mereka itu semua kayak dihantui oleh sosok yang sama yang muncul di foto-foto Tun. Jen tuh makin yakin kalau semua ini tuh ada hubungannya dengan Natre dan masa lalu Tun. Jen tuh akhirnya berhasil bikin Tun jujur. Ternyata Natre dulu adalah pacarnya. Tapi hubungan mereka tuh nggak sehat. Tun ninggalin Natre karena merasa hubungan mereka terlalu posesif. Tapi yang lebih parahnya lagi, teman-teman Tun melakukan hal yang kejam ke Natre. Dan Tun membiarkan itu terjadi. Natre yang merasa hancur akhirnya tuh bunuh diri. Hantu Natre yang penuh dendam sekarang tuh nggak cuma menghantui Tun, tapi juga semua yang terlibat dalam penderitaannya. Jen marah besar sama Tun karena dia merasa ini semua bisa dihindari kalau Tun tidak seegois itu. Tun dan Jen mencoba mencari cara buat mengusir hantu Natre, tapi itu udah terlambat. Natre terlalu kuat dan terlalu marah. Di adegan klimaks, Tun ngerasa kalau dia itu bisa lari dari semua ini, tapi akhirnya dia itu sadar kalau dia tuh nggak bisa ngelawan atau kabur dari masa lalu yang kelam. Klimaks film ini benar-benar bikin deg-degan ketika Tun mencoba melawan hantu Natre. Dia tuh sampai kabur ke atap gedung dan disitulah Jen menemukan kebenaran yang paling mengejutkan. Ternyata berat di punggung Tun selama ini tuh adalah hantu Natre yang duduk di punggungnya. Nggak pernah ninggalin dia sejak kecelakaan itu. Tun akhirnya nggak tahan lagi dan jatuh dari atap, menghantam tanah dengan keras. Dalam keadaan koma, Tun ditemuin Jen di rumah sakit. Saat Jen ngelihat ke arah cermin di kamar rumah sakit, dia tuh ngelihat Natre tuh masih di atas sana, duduk di punggungnya si Tun. Film ini diakhiri dengan kesadaran bahwa dosa masa lalu itu nggak bisa dihapus begitu aja, dan hantu dendam seperti Natre tidak akan pernah pergi sampai dendamnya tuntas. Hantu Natre akan terus menghantui siapapun yang terlibat dalam kematiannya. Well, sekian dulu videonya ya cuy. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih juga yang sudah like dan subscribe ya. Kalau ada saran dan ide-ide cerita seru lainnya, silahkan isi di kolom komentar ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian tuh sama-sama tahu cerita dan informasi yang menarik dan tentunya menegangkan dari channel gue. Goodbye for now, bye-bye.